Tidak bisa. CPMI tidak dapat memilih perusahaan, hanya dapat memilih bidang pekerjaannya saja seperti manufaktur, perikanan, dan sebagainya. Saat sending data, CPMI bisa memilih beberapa jenis pekerjaan atau industri, seperti contohnya memilih jenis pekerjaan di industri makanan, elektronik, industri otomotif, dan lain sebagainya. Setelah kontrak kerja atau SLC turun, BP2MI akan melakukan pemanggilan kepada CPMI yang bersangkutan untuk pelaksanaan preliminary training selama 1 minggu di tempat dan waktu yang ditentukan oleh BP2MI. Biaya preliminary training ditentukan oleh BP2MI dan dibayarkan kepada BP2MI. Apabila CPMI tidak mengikuti preliminary training, maka secara otomatis kontrak kerjanya akan dibatalkan. Jadwal preliminary training diumumkan oleh BP2MI melalui website resminya. CCVI (Confirmation of Certification of Visa Issuance) adalah surat yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Korea sebagai syarat untuk pengajuan visa di Kedutaan Korea Selatan. Apabila SLC kontrak kerja telah turun, maka pihak perusahaan calon pengguna akan mengajukan CCVI ke pihak imigrasi Korea. Imigrasi tidak hanya melihat data CPMI saja, tetapi juga melihat data perusahaan untuk pertimbangan penerbitan CCVI. Masa berlaku CCVI adalah 3 bulan sejak penerbitan. Lembaga pengirim pekerja migran BP2MI akan mengajukan permohonan penerbitan visa ke Kedutaan Korea Selatan. CCVI bisa ditolak dengan berbagai alasan. Karena CCVI merupakan wewenang pihak imigrasi Korea, maka yang tahu alasannya secara pasti adalah pihak imigrasi Korea Selatan. Biasanya ada keterangan di akun IPS CPMI alasan mengapa pengajuan CCVI ditolak. Misalnya ditemukan catatan kriminal dan sebagainya. Alasan penolakan CCVI bisa karena data perusahaan yang tidak baik atau data CPMI yang tidak baik saat bekerja di Korea sebelumnya. Apabila CCVI CPMI ditolak, maka proses akan terhenti. Apabila alasan penolakan CCVI karena pihak perusahaan yang tidak memenuhi syarat, maka CPMI masih memiliki kesempatan untuk diambil oleh perusahaan yang lainnya. Tetapi jika alasan penolakan karena data CPMI yang tidak memenuhi persyaratan, maka CPMI tersebut tidak dapat melanjutkan lagi proses untuk bekerja ke Korea. Apabila CCVI telah habis masa berlakunya atau lebih dari 3 bulan sejak penerbitan, tetapi tidak ada pengajuan visa untuk CPMI yang bersangkutan, maka secara otomatis kontrak kerja akan dibatalkan. Jika data CPMI tidak lengkap, misalnya SKCK atau hasil pemeriksaan kesehatan, maka BP2MI tidak dapat mengajukan visa CPMI tersebut, karena Kedutaan Korea Selatan hanya menerima permohonan pengajuan visa dengan data yang lengkap.
Apabila visa sudah terbit, CPMI tinggal menunggu BP2MI berkoordinasi dengan HRD Korea Pusat untuk penjadwalan terbang ke Korea. Yang bisa menentukan seseorang bisa masuk ke sebuah negara adalah imigrasi negara tersebut. Apabila pernah dideportasi dari Korea Selatan, maka PMI tidak bisa bekerja di Korea lagi. Apabila setelah tinggal ilegal kemudian pulang secara sukarela, maka tergantung dari peraturan yang sedang berlaku. Saat ini peraturan untuk pernah tinggal ilegal adalah apabila saat pulang PMI melapor ke bagian imigrasi. Selanjutnya pihak imigrasi akan memberitahukan langsung berapa lama masa blacklist PMI tersebut. PMI bisa mendapat keringanan dengan blacklist sementara dan bisa juga mendapatkan blacklist seumur hidup tergantung dari masa tinggal ilegalnya dan catatan lainnya. Untuk mengetahui masa blacklist, PMI yang bersangkutan harus menanyakan langsung ke bagian imigrasi Korea Selatan. EPS Center tidak dapat mengetahui masa blacklist PMI karena data keimigrasian hanya dimiliki oleh pihak imigrasi sendiri. Apabila sudah sampai Korea, pastikan bekerja sesuai aturan. Jangan lupa untuk mengetahui asuransi apa saja yang bisa diterima sebelum pulang saat kontrak kerja selesai. Jangan menjadi PMI ilegal karena tidak ada perlindungan dan menghambat CPMI lain yang ingin bekerja ke Korea secara legal. Jareso.